Pimpinan saya izin langsung. Pertama bahwa saya mengapresiasi kehadiran adik-adik hari ini, bahwa memang menghargai undangan. Jadi walaupun Ibu Kadis tidak ada di tempat, tetapi rekomendasi Ibu Kadis, para kabit hari ini ada di ruang komisi untuk kita sama-sama melihat persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama kaitan dengan tadi Pak Wakil sampaikan kaitan dengan rekomendasi. Saya mau tahu dulu, rekomendasi itu sebenarnya Pak Wakil itu untuk apa? Rekomendasi ini untuk yang anak-anak medis. Medis itu sekarang ada rekomendasi dari dinas. Ya. Dulunya tidak suka mereka ikut tes P3K. Kayak seperti itu ya. Bukan ya. Baik. Jadi tentu ini ada persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi yang membuat itu rekomendasi tidak diterbitkan. Tetapi langkah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil tadi itu memang tepat, bahwa kalau sudah seperti itu kita tidak boleh biarkan itu dia seperti itu, tetapi dipanggil. Anggaplah bahwa itu anak-anak kita yang ada di lapangan, yang mereka bekerja untuk mengamankan juga posisi kita ada pada tingkatan yang sekarang ada. Karena bagaimanapun prestasi dinas kesehatan itu juga tergantung pada personil yang ada di bawah, bagaimana mereka kerja. Nah, sehingga pertanyaan saya Ibu Kabit dengan beberapa kabit yang sekarang ada, ini direkomendasikan kepada Ibu Kadis. Pertanyaannya satu saja, kapan dipanggil dan kapan diberikan rekomendasi? Jawab saya itu dulu, sebentar saya lanjut. Jadi kabit berapa orang jawab saya itu dulu. Setelah itu nanti dilanjutkan. Silakan. Baik, saya lanjut dulu Ibu. Kalau memang penjelasannya seperti itu benar memang, karena memang kalau bidan desanya itu dibiayai dengan dana desa, maka keterlibatan beberapa pihak, dan itu memang administrasinya model seperti itu. Nah, sehingga kalau toh memang kemudian karena magangnya itu dia tidak ikut, kemudian ada ruang untuk dia bisa ikut di hari-hari besok, lusa ke depannya, maka beri mereka ruang untuk mereka bisa ikut. Sehingga bagaimanapun juga itu anak-anak kita yang harus kita bantu, harus kita urus, karena ini melangkah ke depan. Programnya SBS dan HMS ini sukses tergantung kepada dinas-dinas teknis, bagaimana mereka melakukan eksekusi terhadap program yang sekarang sudah ada. Karena program SBS dan HMS hari ini unggulannya ada di kesehatan, pendidikan, pertanian dan infrastruktur dan lain-lain. Sehingga program ini akan berhasil tentunya keterlibatan banyak pihak di dalam, terutama dinas-dinas teknis. Sehingga itu kita bantu untuk bagaimana kita saling mendorong untuk sukseskan program SBS dan HMS untuk 5 tahun yang akan datang. Kemudian yang berikut, terkait dengan Pak Yosep tadi sampaikan kaitan dengan WA, telepon tidak direspon, lalu dianggap remeh. Saya kira ini sesuatu yang memang tidak bagus. Tidak bagusnya alasannya apa? Satu, Komisi 3 ini adalah mitra dengan dinas-dinas terkait. Di dalamnya ada juga dinas kesehatan. Kalau dari komisi salah satu anggota DPR telepon atau WA, ini tentunya ada sesuatu yang mau dikomunikasikan, ada sesuatu yang mau dikoordinasikan. Karena koordinasi dan komunikasi itu menjadi penting. Bagaimanapun ketika ada sesuatu yang kita temui di lapangan, ini perlu koordinasi. Kami tidak langsung semprot di media, kita tidak langsung belak-belakan di media, kan tidak. Tapi melalui koordinasi,
Nah, ini nanti persoalan seperti apapun tentu ada titik temunya. Tetapi kalau Ibu Kadis berpikir bahwa ini orang Batak, orang mana, jadi tidak perlu ada lengai, ngapain itu anggota-anggota DPR. Nah, kalau ada pikiran moral, tapi saya yakin bahwa itu pikiran tidak ada. Tentunya beliau ada di Melaka, ini untuk membangun kita punya daerah di Kabupaten Melaka. Jadi saya yakin pikiran-pikiran seperti itu pasti ada. Tapi catatannya bahwa WA dan telepon itu mohon untuk direspon, dan itu disampaikan kepada Ibu Kadis. Kemudian yang berikut, nanti saya sampaikan ke Ibu Kadis, nanti saya buat Vita sampaikan lagi ke Ibu Kadis menyangkut tanah yang di Puskesmas Betun itu, tanah yang di Puskesmas Betun ini perlu diurus dan diselesaikan segera sebelum ada masalah. Karena orang-orang itu saya tahan saja. Kalau tidak mereka blokir itu tanah. Karena dari sejarah tanah yang mereka cerita, lalu dari bukti-bukti yang mereka sorong ke saya, bahwa itu fakta menunjukkan bahwa sepotong itu masih milik mereka. Dan ketika itu dibangun, ruangan-ruangan dulu gizi, ketika itu dibangun, ketika itu dibangun tanpa ada komunikasi kepada pihak yang bersangkutan, maka beliau datang yang ketiga kalinya, saya bilang, saya hanya kasih tahu, bersabar sebentar, bersabar untuk saya bisa komunikasikan dengan Dinas Kesehatan. Bagaimanapun Dinas Kesehatan harus memberikan solusi antisipasi supaya tidak boleh terjadi masalah. Beliau tidak minta banyak-banyak, beliau tidak minta anak-anak, yang penting uang sirip pinang kasih ke dia, bikin surat, selesai urusan. Jadi uang sirip pinang ini berarti lia ita fehana kaeneo itu newalu to seikhlasnya. Jadi beliau tidak tuntut macam-macam, tapi beliau hanya bilang seikhlasnya untuk ini diselesaikan sebelum sengketa. Sehingga sampaikan kepada Ibu Kadis, saya tunggu komunikasi dari Chef Arifita. Kapan nanti komunikasi kembali ke saya supaya informasi itu saya kasih tahu ke sana pun itu yang pasti, daripada mereka tiap pagi di Kamanasa, tiap pagi ke Kamanasa. Kemudian yang terakhir menyangkut pelayanan, melayani orang, melayani manusia yang begini banyak ini memang ada capeknya. Tetapi kalau melayani manusia Melaka yang begini banyak, kalau kita dengan hati maka capeknya hilang. Tapi kalau dengan berat hati maka semua itu smoothie menjadi tidak beres. Sekarang di rumah sakit sebelum pergantian kepemimpinan, jadi mudah-mudahan sekarang diambil alih oleh pemimpin baru, Ibu Dr. Oktalit, mudah-mudahan mereka mulai membenahi secara perlahan kaitan dengan pelayanan, kaitan dengan pengawasan. Mudah-mudahan ini diperbaiki secara perlahan, karena memang sepanjang yang kita tahu di UGD itu memang respon terhadap pasien yang masuk itu menjadi lambat. Lambat itu salah satu alasannya bidan, perawat, dokter itu kalau kita masuk, orang tidak lirik kita, tapi dia liriknya ke dia punya HP yang sementara bunyi, liriknya ke HP yang sementara aktif. Saya tidak tahu itu FB Pro kah atau WA kah, itu kita tidak tahu. Tetapi kalau ini dibiarkan, ini terus-terusan terjadi, maka nanti yang terjadi itu adalah lambatnya penanganan terhadap pasien yang masuk. Kita tahu bahwa memang di rumah sakit itu ada yang namanya sistem triase. Ada darurat, sedang, dan ringan. Kita yang masuk pada posisi yang ringan, kita paham bahwa di sana ada darurat, kita paham itu. Tetapi mereka yang ada dalam UGD pada saat melayani, hindari HP. Karena HP itu menunjukkan bahwa kita tidak profesional di hadapan orang-orang Melaka, di hadapan orang-orang yang datang. Apalagi ketika dikomunikasikan kita sibuk dengan HP, ini bahaya sekali. Sehingga catatan ini nanti disampaikan kepada Ibu Kadis, sehingga rapat internal
bersama dengan rumah sakit, bersama dengan puskesmas. Ini juga disampaikan untuk itu kita menjadi tahu dan pembenahan, sehingga ke depan jangan sampai kita disoroti hanya karena pelayanan kita yang kurang maksimal. Nah, jadi ini beberapa hal yang saya sampaikan kepada adik-adik. Mohon untuk ini disampaikan kepada Ibu Kadis. Bagaimanapun kami harus omong, bagaimanapun kami harus kasih tahu, karena baiknya dinas, baiknya pihak-pihak terkait, itu juga baiknya kita semua. Kami ada dalam lingkaran, kita ada dalam lingkaran yang sama. Nah, kita ada dalam lingkaran yang sama, tapi yang mampu untuk memberikan koreksi-koreksi kepada dinas-dinas terkait. Jadi saya kira ini yang saya sampaikan kepada adik-adik. Mudah-mudahan ini menjadi catatan dan diteruskan kepada Ibu Kadis untuk ini ditindaklanjuti. Jadi itu saja.